Halo Wak Kedinda pribadi ya, kembali lagi di video reviewnya Loki ya kan. Sempat absen seminggu videonya karena sibuk dan lain segala macam ya. Akhirnya ini tak rekap aja ya. Dua episode jadi satu video aja gitu ya. Jadi kita hari ini bakalan membahas episode 3 dan 4 ya. Setelah intro dulu, let's go. Oke. Episode 3 ya, kita mulai dari episode 3 dulu mungkin ya toh. Kita mulai dari episode 3 dulu, kalau bahwasanya episode 3 ini muncul beberapa pendapat yang berbeda ya di kalangan fans dari penikmat MCU sendiri, penikmatnya Marvel sendiri ya. Karena di episode 3 memang terkesan agak pace-nya agak melambat ya kan, karena emang ini fokus dengan interaksi antara Sylvie sama Loki ya kan, Lady Loki sama si Lokinya sendiri gitu kan. Dan memang pace-nya emang lambat, dan mungkin untuk sebagian orang yang gak suka dengan pace cerita yang lambat itu bakalan sedikit membosankan gitu. Karena aku emang sedikit merasa seperti itu, tapi karena Yoshiki karakter-karakter yang tak senengi ya akhirnya ya betah juga nonton episode 3-nya gitu. Tapi mungkin bagi sebagian orang mungkin gak betah gitu. Dan di episode 3 sendiri juga ter-reveal gitu kan, yang nantinya bakal nyambung ke episode 4 nanti. Kalau ternyata ya kan, si orang-orangnya TVA ini itu adalah varian-varian yang entah itu diculik maupun varian-varian yang seharusnya ya diurus, diriset dan lain sebagainya, tapi malah dimanfaatkan oleh timekeepers untuk kerja untuk mereka gitu ya. Jadi ya kerja paksa gitu dong ya, jebusnya jadinya kerja paksa gitu. Dan dari sini kita mulai bisa menggarisbawahi apakah sebenarnya si timekeepers ini jahat gitu ya kan. Muncul pertanyaan yang sangat serius tersebut di benak kalian yang mungkin nonton episode ketiga ini ya kan. Mungkin minusnya cuma di pace yang lambat, tapi untuk aku sendiri nggak masalah sih. Tapi untuk sebagian orang ya itu mungkin bisa menjadi nilai yang minus banget, karena terkesan mungkin storytellingnya agak lambat dan melambat menurun gitulah ya istilahnya kayak gitu. Dan mungkin ya silakan gitu, menurut pendapat masing-masing ya. Kalau aku sendiri nggak ada masalah sih, nggak ada masalah sama episode 3-nya gitu. Dan mungkin di episode 3 nggak banyak yang terjadi gitu ya. Yang terjadi yang mungkin patut digarisbawahi ya fakta kalau ternyata si timekeepers itu sejahat itu ya, jahat ya dalam tanda kutip, karena kita belum tahu sebenarnya kayak gimana. Karena di episode 4 pun kita belum tahu wujudnya timekeepers yang sebenarnya kayak gimana dan tujuan mereka itu apa gitu kan. Siapa sih dibalik semua ini gitu ya kan, yang membuat varian-varian ini kerja untuk TVA dan lain sebagainya, itu kita belum tahu soalnya ya. Jadi itu untuk episode 3. Dan mungkin secara visual ya, yang paling tak seneng ya penataan warnanya untuk episode ketiga, karena serba ungu dan lain sebagainya aku seneng. Terus selain itu juga ini di adegan terakhir yang mereka ngejar pesawat itu ya kan, untuk selamat dari planet yang bakalan meledak, itu adegannya one shot soalnya ya. Sudah lama aku nggak lihat adegan one shot yang bagus ya. Terakhir kali aku lihat itu di Zombieland Saga, bukan anime ya, yang filmnya tentang zombie itu one shotnya juga bagus itu, dan itu durasinya lebih lama daripada Loki episode 3 kemarin one shotnya ya. Kalau yang di Zombieland Saga itu malah mungkin sekitar 5 menit 8 menitan gitu. Kalau di Loki kemarin mungkin kurang dari 5 menit gitu. Tapi ya bagus juga mereka bisa memanage itu, meskipun adegannya terkesan mungkin kurang agak seru gitu kan. Apalagi untuk adegan fightingnya dibuat one shot kayak gitu, mungkin terkesan agak seru dan terkesan memaksakan gitu ya, kayak istilahnya kayak unjuk gigi lah, ini loh aku bisa adegan one shot gitu. Jadi kayak kesannya itu dipaksakan gitu. Tapi kalau di Zombieland Saga kemarin adegan one shotnya itu nggak terkesan dipaksakan sama sekali gitu, dan terkesannya malah pas gitu dengan kondisi mereka ya. Sekali lagi ini ya menurut pendapatku ya untuk episode 3. Nah untuk episode 4-nya sendiri gitu kan, yang menyambung dari episode 3-nya dan menanggapi dari pengakuannya si Sylvie sendiri, kalau ternyata si timekeepers lah yang menculik si varian-varian tersebut, atau mungkin mengambil varian-varian tersebut dan dipaksa bekerja untuk mereka gitu ya. Dan di episode keempat ini diperjelas lagi, meskipun belum sepenuhnya jelas ya kan. Tapi aktornya Loki sendiri, si Tom Hiddleston, bilang kalau misalnya episode 4 dan episode 5 ini yang paling ditunggu-tunggu, karena ya episode yang paling terseru gitulah menurut dia gitu kan.
Dan memang ya episode 4 seru banget sih, bener-bener apa ya, kick off dari episode 3-nya yang terkesan pace-nya lambat, langsung kalian dikasih adegan yang serius, dikasih adegan yang intinya banyak banget gitu ya. Dan penampakan dalam tanda kutip ya, dari si timekeepers ini sendiri ditunjukkan, meskipun ya ujung-ujungnya itu prank dan kebenarannya juga masih belum terungkap. Mungkin nanti di episode 5 atau ke-6 ya kan, di episode terakhir ya maybe gitu. Tapi ya episode 4 ini terkesan cukup seru juga gitu kan. Dan si Mobius dan agen berapa itu yang agak gemuk itu ya, sorry body gimang itu juga mulai sadar gitu loh, kalau ternyata si TVA ini apakah bener-bener eksis gitu, dan siapa sebenarnya mereka gitu. Karena dari si Sylvie sendiri kan udah ngasih tahu beberapa agen TVA itu untuk masa lalunya gitu kan, masa lalunya sebagai manusia sebelum jadi agen TVA gitu kan, masa lalunya mereka sebagai varian itu dikasih tahu gitu kan, dibuka semuanya gitu kan, di unlock semuanya memorinya yang telah dihapus sama si timekeepers gitu kan. Dari sini kita bisa semakin menggarisbawahi kalau apakah sebenarnya sih ya semua ini ada-adanya si timekeepers saja, atau malah timekeepers itu nggak ada ya kan, atau malah ada dalangnya lagi di balik semua ini gitu kan. Nah itu yang cukup menjadi misteri gitu kan ya, karena ya Loki ini mungkin plot cerita misterinya gitu 11-12 gitu ya sama si WandaVision. Tapi ya emang si WandaVision emang misterinya lebih kental lagi gitu kan. Dia baru kick off episode terserunya ya mulai start episode 8 gitu kan ya, keren banget gitu. Tapi ya di episode 4 sudah mulai ada post creditnya ya kan, sesuai prediksiku. Sama seperti Falcon dan Winter Soldier kemarin, mulai episode 4 sudah mulai ada ada post creditnya gitu kan ya. Jadi ya di episode 4-nya Loki ini juga sudah mulai ada post creditnya gitu. Episode 5 nanti juga, episode 6 nanti juga pastinya iya gitu ya. Dan post creditnya nggak tak spoiler ke kalian, meskipun sudah ada spoiler warning tadi di awal ya kan, di awal tadi, tapi tetap nggak tak spoiler ke kalian karena ini surprise banget ya. Ini bakalan lama banget sih. Aku sekarang jadi paham ya kenapa kok si Kevin Feige, si presidennya Marvel, bilang kalau serinya Loki ini seri terpenting ya dalam sepanjang sejarahnya MCU, apalagi untuk kedepannya gitu ya. Dan ya dibuktikan dari post credit dari episode 4-nya ini tadi gitu kan, semakin seru dan juga lebih paham lagi kenapa alasannya kok si Loki ini dibikinin 2 season langsung gitu kan ya. Gak kayak WandaVision yang Kevin sudah bilang sendiri kalau WandaVision nanti gak akan ada season 2-nya, tapi perkembangan karakter yang ada di WandaVision, karakter-karakter yang ada di WandaVision itu nanti bakalan di-develop di film-film atau proyek-proyek MCU berikutnya gitu ya kan. Ceritanya masih berlanjut tapi season 2-nya gak ada gitulah ya. Tapi kalau Loki ini beda, dia langsung udah taken season 2-nya, dan mungkin tahun depan udah dimulai praproduksinya, jadi cepet banget gitu ya, kayak gitu. Jadi wow banget sih post creditnya, kalian harus lihat, bener-bener kalian harus lihat gitu ya. Jadi mungkin itu dulu untuk review dari episode 3, rekapan ya bisa dibilang, episode 3 dan 4 untuk Loki ya kan, untuk minggu kemarin dan minggu ini. Episode 5 tentu saja bakalan ada recap nanti kalau aku gak sibuk ya, nanti bakalan tak recap minggu depan gitu ya. Tapi kalau aku sibuk ya sorry, bakalan tak double recap sama episode terakhirnya aja kayak gitu ya, karena aku juga lagi sibuk ngurusin vaksin dan lain segala macam sih guys. Dan konten DNMC juga lagi rapet-rapetnya juga, sudah ada konsep aku untuk konten DNMC juga untuk awal minggu pertama dari Juli ini ya. Jadi monggo silakan dinantikan, like, subscribe terserah kalian. Yang sudah subscribe ya loncengnya dibunyiin biar dapat notifikasi aku live stream atau upload konten ya, biar dapat notifikasi. Karena kalau subscribe aja itu kadang-kadang nggak dapat notifikasi gitu ya. Jadi rekomendasiku kalau kalian sudah subscribe ya silakan dibunyikan loncengnya sekalian. Tapi kalau belum subscribe ya terserah kalian, like juga terserah kalian gitu ya. Itu dulu, sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih sudah menonton, matur suwun ya, bye bye ya. Sarang hesain dulu, sarang hesain bisa. Nah siap
슬쩍슬쩍 바라만 보고 있네